tadi ini sambil Bapak Ibu semua ngisi, ya, apa Mas? Kita obrol-obrol lagi nih soal kewajiban pajaknya. Tadi kan udah dibahas tuh, soal kewajiban pajak desa. Terus udah dibahas juga kewajiban tadi yang pada bikin NPWP baru. Terus soal ini deh, kewajiban pajak orang pribadi. Nah, jadi kan yang tadi statusnya aktif, punya NPWP baru, itu tolong diingatkan lagi kewajiban pajaknya adalah melaporkan SPT tahunan. Itu bisa dilaporkan di bulan Januari. Jadi dari bulan Januari sampai dengan Maret. Berarti awal tahun udah bisa lapor ya Mas? Udah bisa. Berarti batas waktunya lumayan panjang ya? Januari sampai Maret 3 bulan. Itu untuk status NPWP yang aktif. Terus ada juga kewajiban lapor SPT tahunan kelompok badan. Nah, ini mungkin di desa Bapak Ibu semua ada BUMDes ya kalau nggak salah ya. Ada BUMDes, kelompok tani misalnya. Ada masjid, ada langgar yang punya NPWP. Nah, ini Bapak Ibu semua kalau ada yang temannya punya NPWP badan atau kelompok, dibantu aja disampaikan kewajibannya ya. Jadi kewajiban untuk NPWP badan tadi adalah melaporkan SPT tahunan badan juga, cuman jangka waktunya lumayan lebih panjang Mas ya. Jadi untuk laporan kelompok itu dari bulan Januari sampai dengan April. Berarti bulan ini adalah akhir batas pelaporan yang badan ya Mas? Betul. Nah, jadi dibantu aja nih, siapa tahu kan keluarganya ada yang ketua masjid, ketua langgar, ketua kelompok, atau mungkin dari desa sendiri itu ada memiliki BUMDes tadi yang mungkin dari aparat atau bendahara atau tahu keuangannya yang menjabat sebagai ketua atau jabatan inti di BUMDes itu ya Mas? Iya. Nah, buat melaporkan pajaknya. Sebab kalau nggak salah tuh dendanya lumayan besar ya Mas? Ya, jadi mohon dicatat Bapak Ibu semua, untuk denda pelaporan SPT kelompok, SPT tahunan badan kelompok kayak masjid dan lain-lain tadi, dendanya lumayan besar, yaitu 1 juta rupiah apabila tidak dilaporkan. Berbeda sama yang NPWP pribadi yang kita sendiri nih, yang pribadi masing-masing, itu kalau tidak dilaporkan sanksinya cuma 100.000. Tapi kalau kelompok itu lumayan besar, yaitu 1 juta. Kasihan kan, misalnya contohnya NPWP masjid Mas. Iya. Pertama dia punya NPWP tujuannya cuma untuk bantuan dari pemerintah. Betul. Uangnya juga selalu habis. Tapi kewajiban pajaknya wajib dilaksanakan. Nah, kewajiban tersebut dilaksanakan, tapi malah kena sanksi denda karena tidak dilaporkan. Nah, malah rugi 1 juta. Gimana cari uangnya 1 juta? Jadi ya dibantu aja. Waktunya masih lumayan ya. Masih sekitar 1 mingguan lagi. 1 minggu lagi. Tolong disampaikan aja ke masyarakatnya yang punya NPWP kelompok, itu paling lambat di akhir April ini. Ya, kita bahas apa lagi Mas? Ini udah pada ngisi semua juga ya? Iya, udah pada ngisi semua kayaknya. Waktunya udah pas juga, udah jam 11 pagi, udah jam 11 lebih. Kayaknya udah efek-efek puasa kayaknya nih. Ada ngantuk ya. Biar di sini langsung pada istirahat dulu Mas. Mungkin kita foto-foto ya Mas? Ya, foto-foto yang ini. Boleh dibuka Bapak Ibu semua masker sama kameranya? Dinyalakan semua aja. Kami izin capture fotonya. Untuk honor itu sudah tahu semua ya. Jadi untuk honor dikenakan pajak PPh 21. Lalu untuk pembelian barang itu dikenakan PPh pasal 22 dan juga PPN. Jadi ada 2. Terus sewa bangunan. Nah ya, itu yang jarang Pak. Ini betul. Jadi ini nih yang tadi kebanyakan jawabannya pada salah ya. Jadi sebenarnya untuk sewa bangunan ini jarang-jarang sih desa yang ada di Amuntai, cuman ada beberapa aja. Cuman ini sebagai informasi buat Bapak Ibu semua. Jadi ada beberapa kasus desa yang tidak punya kantor, tidak punya bangunan untuk pemerintahannya kayak itu anggapannya. Nah, kalau desa yang tidak punya kantor, kalau disediakan
disediakan tempat oleh masyarakat secara cuma-cuma atau gratis, itu tidak perlu dibayarkan pajaknya. Berbeda halnya misalnya nih, desa ini setiap bulan atau setiap tahun rutin membayarkan pajak ke orang kayak menyewa gitu nah Pak. Misalnya ulun nih kepala desa, hendak menyewa bangunan gasan kegiatan kami nih gitu, gasan kantor desa menyewa ke orang misalnya ke Pak Haji siapa kayak itu nah. Nah itu kan bayar, nah itu yang dikenakan pajaknya Pak. Cuman kemungkinan desa Buhantian sudah bisi kantor masing-masing nggak Pak? Ya, toh, ini Pak sudah ada Pak. Sudah ada semua tinggi. Oh, pajaknya berapa persen tadi Pak pajaknya Pak? Jadi untuk tarif pajaknya adalah 10%. Gitu Pak. PPh 23 saja ya Pak. Pasal 23 betul. 10% ya Pak. PPh-nya Final. Nggih, PPh pasal 4 ayat 2. PPh final Pak. Terus soal selanjutnya untuk SPT masa PPh 2 sudah ya tadi ya. Jadi untuk SPT masa PPh 2, PPh 22 itu dilaporkan paling lambat tanggal 14. Lalu sudah itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Yang sulit-sulit mungkin?